Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai, ibu mengingatkan kembali, setidaknya kalian tetap menggunakan masker jika keluar dari rumah. Kemudian patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menghindari kerumunan. Untuk hari ini, Ibu akan membahas materi tentang Koperasi Indonesia. Di sini ada beberapa hal yang kita akan bahas, pengertiannya, landasan daripada koperasi, asas tujuan koperasi, kemudian nilai dan prinsip koperasi. Yang pertama kita bahas pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usahanya. Yang mana dalam menjalankan usahanya ini harus bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berikutnya, di situ ada hal yang kita perhatikan. Slide berikutnya ada landasan koperasi yang kita berasaskan daripada asas kekeluargaan, ya. Yang mana di slide berikutnya kita bisa lihat landasan koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah landasan yang dianut pada koperasi di Indonesia. Ada asas kekeluargaan yang dipakai pada koperasi Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana daripada landasan dan asas ini mempunyai tujuan daripada pendirian koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tantangan perekonomian Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Di koperasi ini juga menganut beberapa prinsip-prinsip yang wajib kita ketahui. Ya, di situ ada 7, kalian bisa baca sendiri. Kemudian di dalam koperasi selain ada prinsip, ada nilai-nilai yang tertanam. Ya, selain ada azas kekeluargaan, ada untuk rasa kita menolong diri sendiri, atau bisa lagi bertanggung jawab. Kemudian di situ ada sifat juga kebersamaan dan berkeadilan serta kemandirian. Yang kemudian yang kedua adalah nilai yang diyakinin anggota koperasi adalah kejujuran daripada anggotanya, keterbukaan daripada anggotanya, tanggung jawab daripada anggotanya, dan kepedulian terhadap orang lain. Ini juga diperlukan di dalam koperasi. Berikutnya, ada hal yang perlu kita ketahui di sini, jenis dan peran koperasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jenis koperasi adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua adalah koperasi produsen. Di sini adalah koperasi yang kegiatan usaha pelayanannya di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Berikutnya ada koperasi jasa, yang mana kegiatan usahanya di bidang jasa, ya, atau di sini disebut non simpan pinjam. Yang berikutnya adalah koperasi simpan pinjam, di mana kegiatan koperasinya merupakan usaha di bidang simpan pinjam, yang mana melayani anggotanya yang membutuhkan pinjaman. Berikutnya adalah peran koperasi yang ada di Indonesia, mempunyai peran nyata terutama dalam menyusun perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran bagi masyarakat pada umumnya. Berikutnya ada organisasi dan pengelolaan koperasi yang harus kita ketahui.
Yang pertama ada organisasi koperasi dibagi menjadi dua, struktur yang internal dan eksternal. Sebelum mendirikan koperasi perlu kita perhatikan. Ya, hal pertama yang pertama ada rapat anggota sebelum melakukan pendirian koperasi. Kemudian ada pengurusnya. Pengurusnya di situ ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan di situ juga ada pengelolanya. Pengelola koperasi, kemudian dihadiri anggotanya juga ada pengawas. Yang mana tugas pengawas ini adalah mengawasi daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi koperasi. Berikutnya, di situ ada juga struktur eksternal yang kalian harus ketahuin ya. Koperasi induk itu apa saja, itu bisa lihat kalian diagramnya, macam-macam daripada koperasi induk ya, struktur eksternalnya. Berikutnya, ada modal koperasi didapat dari mana? Nah, ini kita perlu ketahui. Modal koperasi yang kita dapatkan pertama dari setoran pokok dari anggota, kemudian ada sertifikat modal koperasi sebagai modal awal waktu mendirikan koperasi. Kalau kita mendirikan koperasi harus punya modal, ya kalau nggak punya modal nggak bisa ya. Selain itu ada modal koperasi juga berasal dari hibah. Yang kedua ada modal penyertaan, modal pinjaman dari anggota, dan sumber lain yang sah. Oke, yang berikutnya ada pengelolaan koperasi. Nah, dalam pengelolaan koperasi kita harus mengetahui yang pertama adalah ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Ini biasanya jika kita melakukan kegiatan laporan daripada koperasi. Kemudian yang kedua adalah pengurus koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi pada saat rapat anggota koperasi. Yang ketiga adalah pengawas koperasi. Pengawas koperasi dipilih dari anggota dalam rapat anggota. Jadi pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat tidak diangkat atau tidak dipakai lagi dalam koperasi sesuai masa jabatannya. Berikutnya adalah prosedur pendirian dan pengembangan koperasi. Yang pertama adalah prosedur pendirian koperasi, harus ada rapat pembentukan koperasi, kemudian pendirian koperasi dilakukan dengan adanya akta pendiri koperasi yang disahkan oleh notaris. Selain itu, koperasi juga harus memperoleh pengesahan oleh badan hukum dan disahkan juga oleh menteri ya kalau ada pendirinya koperasi, akta pendiri koperasi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Pertama adalah kesadaran berkoperasi daripada anggota itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola koperasi. Ada modal waktu mendirikan koperasi dan ada peran pemerintah. Yang ketiga adalah usaha pengembangan koperasi. Pertama adalah memberikan penyuluhan tentang koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan permodalan koperasi. Berikutnya, ada yang harus kita ketahui tentang koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah biasanya kalian tahu ya nak, di mana sih koperasi sekolah, isinya apa aja. Nah, itu dari bagian daripada koperasi. Di sini kita bisa mengetahui ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi itu ada 5. Yang pertama, koperasi sekolah diakui dan didirikan oleh pemerintah melalui surat keputusan oleh beberapa menteri. Yang kedua, masa keanggotaannya terdiri daripada siswa, dan jika siswa itu diberi kebijakan oleh sekolah untuk menjadi anggota koperasi, pengurus ya dalam pengurusan koperasi. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan koperasi disesuaikan dengan jam pelajaran. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran, anak-anak bisa melaksanakan tugasnya ya. Kemudian yang keempat, sarana bagi siswa atau mengembangkan diri, untuk mengembangkan diri sebagai pengetahuannya intelektual. Di situ dia bisa mengembangkan siswa tentang cara berpikir untuk bisa menjadi koperasi yang baik. Berikutnya adalah jika memungkinkan, anggota dan pengurus koperasi sekolah itu adalah siswa itu sendiri jika nanti dibentuk di dalam koperasi di sekolah itu ada. Berikutnya
Ada cara menghitung selisih hasil usaha dan dana cadangan koperasi. Nah, di sini Ibu harapkan kalian membuka materi melalui Google atau bisa mencari cara menghitungnya SHU. Jadi Ibu harap tidak hanya di materi yang live saja yang kalian dapat, tapi cari materi-materi yang berhubungan dengan materi koperasi di Google. Itu saja materi dari Ibu. Ibu harap kalian harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di classroom yang Ibu akan berikan hari ini. Kalian bisa buka dan kerjakan. Demikian daripada materi yang Ibu sampaikan. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.